Ketika ku khawatir kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita mau berdoa bersama-sama dulu. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru telah Kau berikan kepada kami Bapa. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama kembali Bapa, beribadah kembali pada hari ini. Walaupun kami masih berada di tempat yang berbeda, tapi kami percaya Bapa Kau yang mengetahui setiap hati kami Bapa. Kami siap Bapa untuk hari ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian kita yang berkata, kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia.
untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami kagum untuk setiap perbuatan yang Kau berikan kepada kami. Masalah yang kami alami mungkin saat-saat ini juga Bapa. Tapi kami percaya Kau selalu ada bersama kami Tuhan. Kau sungguh indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kita mau katakan Kau sungguh indah Tuhan. Tiada taranya dalam kehidupan kami. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Katakan hikmat-Mu, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Katakan Kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Katakan hikmat-Mu, hikmat-Mu
Salam saudaraku, sungguh senang, sungguh bahagia, sungguh bersyukur saya dapat kembali menjumpai saudara melalui ibadah online ini. Keadaan saudara, berkumpulnya kita dalam ibadah online ini, bukti Tuhan setia menjaga kita. Seminggu lagi Dia memelihara, seminggu lagi Dia melindungi kita, khususnya terhadap COVID. Saya terus berdoa, saya terus berharap, jangan sampai ada jemaat yang tertular. Saudaraku, jangan sampai ada jemaat dan keluarga jemaat juga yang tertular. Dengan begitu kita bisa berjuang untuk mencukupi kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita masuk kepada firman Tuhan. Setelah kita mendengarkan pujian, menaikkan pujian bersama-sama, mari kita tundukkan kepala mendengarkan firman-Nya. Bapa, kami melanjutkan ibadah kami. Setelah kami memuliakan Engkau dengan rasa syukur dan terima kasih di dalam pujian kami, melalui persembahan kami, melalui rasa syukur di dalam sanubari kami, sekarang saatnya kami akan duduk diam. Engkaulah yang berbicara, Engkaulah yang menyampaikan pesan-Mu bagi kami. Buat kami mengerti, supaya kami mudah mentaatinya. Kami tahu kesukaan-Mu adalah kami mendengar, kami mengerti, dan kami mentaatinya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, untuk khotbah kali ini menyambung khotbah yang lalu. Masih ingatkah tema khotbah yang lalu? Tema khotbah yang lalu adalah penundukan diri. Kita belajar dari penundukan diri Yesus. Penundukan diri membutuhkan hati seorang hamba. Penundukan diri membutuhkan kerendahan hati. Orang-orang sombong, orang-orang congkak tak mampu dan bahkan tak bisa menundukkan diri. Kecenderungan orang-orang sombong mampu selalu melawan karena merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar dari orang lain. Sulit untuk menjadi hamba, sulit untuk menundukkan diri. Penundukan diri tentu bersamaan dengan kerendahan hati dan ketaatan. Nah, untuk kali ini saya menyambung firman Tuhan, bagaimana hasil dari penundukan diri Yesus setelah Ia menundukkan, menyerahkan proses penyalipannya. Maka saat Dia ada di kayu salib, Dia pun melakukan hal-hal yang mulia. Sebab itu saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, 7 ungkapan mulia Yesus saat Yesus mengalami sakratul maut. 7 ungkapan adalah 7 perkataan-perkataan Yesus yang mulia. Bukan saat Dia senang, bukan saat Dia sedang beristirahat, bukan saat Dia sedang bercengkrama dan bergembira, tapi perkataan-perkataan ini diucapkan justru di saat Dia sedang mengadakan atau sedang menghadapi maut sakral, sedang menghadapi ancaman, sedang menghadapi bahaya, bahkan sedang menghadapi di ujung tanduk nyawanya akan melayang. Saat-saat yang sangat genting, saat-saat yang sangat sakit tak tertahankan, Dia ucapkan 7 perkataan mulia ini. Sungguh di luar dugaan. Sungguh tak pernah seorang pun mampu melakukan, mengungkapi, mengatakan perkataan-perkataan mulia ini. Yang saya baca, yang saya tahu, hanya Yesus. Sebab itu kita perlu meneladaninya kembali. 7 ungkapan Yesus, 7 ungkapan mulia Yesus saat Yesus menghadapi maut. Saudaraku, penundukan diri dan kepatuhan yang Yesus sudah berikan teladan buat kita untuk menembus dosa-dosa kita, memampukan Yesus untuk tegar menghadapi penyiksaan yang sadis hingga mati di kayu salib. Keagungannya juga terlihat karena Yesus bukan hanya tunduk, Ia mampu dengan tegar menghadapi siksaan, tapi mampu berkata dan bersikap mulia dengan menyampaikan 7 perkataan yang sangat memberkati kita, memberkati manusia. 7 ungkapan itu saya uraikan. Yang pertama, ungkapan pengampunan. Kedua, ungkapan keselamatan. Yang ketiga, ungkapan kasih. Yang keempat, ucapan dan ungkapan penderitaan rohaninya Yesus. Dan kelima, ungkapan dan ucapan penderitaan jasmaninya. Yang keenam, ungkapan kemenangannya. Dan yang ketujuh, ucapan dan ungkapan penyerahannya.
Saudaraku, mari kita cermati satu persatu dari 7 ungkapan Yesus saat dia mengalami sakratul maut di kayu salib itu. Yang pertama, dia berkata, "Ya Bapakku, ampunilah." Terdapat di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 34, sebagai ungkapan pengampunan, Yesus berkata, "Ya Bapakku, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk pakaian mereka, untuk pakaian Yesus. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Perkataan ini sesungguhnya kebalikannya. Mereka tahu mereka berbuat salah. Mereka tahu mereka menyiksa orang yang tak berdosa. Tapi di mata Yesus, mereka dianggap orang-orang yang tidak tahu akan kebenaran. Tidak tahu dengan benar siapa Yesus itu. Kalau mereka tahu bahwa Yesus itu Allah, mereka mengimani Yesus Allah, mereka tidak akan melakukan itu. Begitu besarnya jiwa Yesus mengungkapkan pengampunan seperti ini. Yesus lakukan dan sampaikan permohonan ini, permohonan pengampunan kepada Bapaknya untuk penjahat-penjahat yang menyiksanya, seperti yang dia ajarkan untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Dalam Matius 18, ketika murid-muridnya bertanya, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika saudaraku berbuat dosa terhadap aku, 7 kalikah?" Yesus menjawab, Yesus berkata kepadanya, "Bukan 7 kali, Petrus. Aku berkata kepadamu, ampunilah saudaramu, bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Apa artinya? Pengampunan 70 kali 7 yang pertama, 7 sendiri angka kesempurnaan Tuhan. 70 kalau dimatematikkan adalah 490. 70 kali 7, 490. Dikali lagi. Tapi di belakangnya belangko. Bisa diisi ribuan, bisa diisi jutaan. Artinya keseluruhan pengampunan yang tiada batas yang Tuhan lakukan terhadap kita. Sudah berapa ribu kali sejak kita masih anak-anak berbuat salah sampai sedewasa sekarang? Jawabannya tak terhitung. Sebegitu banyak itulah engkau telah diampuni Tuhan ketika engkau bertobat dan berkata, "Ampunilah aku ya Bapakku." Dan kedua, Tuhan ajarkan kita untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 38-39. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Artinya jangan dibalas. Mengalah saja. Itu pengertian dari ayat tadi. Ajaran-ajaran ini diajarkan oleh Yesus. Bisa bayangkan kalau kita mengikuti hukum dunia yang mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka betapa banyaknya orang yang buta. Semua mata cabut. Kalau kamu buta kata orang, dibutakan lagi semua. Jadi sama-sama buta akhirnya. Kalau gigi ganti gigi, berapa banyak orang jadi ompong tidak mau gigi. Hukum ini tidak membuat kelestarian hidup. Hanya kasih dan pengampunan yang melestarikan kehidupan. Dalam Matius pasal 5 ayat 43-44 pun sama. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, tapi bencilah musuhmu. Begitulah hukum umum. Hukum agama. Tapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, kasihilah musuhmu, bukan hanya kasihilah sahabatmu, temanmu, sesamamu, tapi musuhmu pun kasihi. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sebab itu tidak heran ketika Yesus dianiaya.
Yesus bukan hanya berdoa bagi penjahat-penjahat itu, bukan berdoa bagi para prajurit yang menyiksanya, tapi juga mengampuninya. Betapa hebatnya hati dan luhurnya hati Tuhan kita. Yesus ajarkan dan lakukan kasih untuk musuh-musuhnya. Berdoa bagi mereka yang menganiayanya. Ini adalah tanda anak-anak Allah. Itulah yang membedakan kita dari orang lain. Baru saja terjadi pembantaian 4 orang mati. Ada yang terpenggal kepalanya. Rata-rata rumahnya dibakar, gereja pun dibakar di Sigi, Saudara, Sulawesi Tengah. Orang-orang Kristen berdiam diri, tidak lakukan pembalasan. Rata-rata saya membaca di Facebook, berkata, ampunilah dosa mereka ya Bapa. Biarlah mereka jadi tertobat, mereka membuka hatinya dan menyesal menerima Engkau sebagai Yesus dan Juru Selamatnya. Itulah yang membedakan kita dari yang lainnya, saudaraku. Yang kedua, kata yang luhur yang diucapkan Yesus saat dia mengalami sakratul maut di kayu salib. Dia berkata, hari ini juga engkau, hei penjahat yang bertobat, bersama-sama aku di Firdaus, di sorga. Tertulis di dalam Injil. Ini adalah ucapan keselamatan yang disampaikan Yesus kepada seorang penjahat. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepada penjahat yang sudah sempat berkata, Yesus, kalau engkau datang kembali sebagai raja, ingatlah akan aku. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, hei saudaraku, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama aku di dalam Firdaus. Ucapan keselamatan ini sempat diucapkan saat justru Yesus sedang mengalami sakit yang luar biasa tak tertahankan. Keselamatan diberikan kepada semua orang. Keselamatan diberikan kepada penjahat itu yang bertobat di kayu salib. Penjahat ini belum sempat dibaptiskan, belum sempat pergi beribadah, belum sempat berbuat melayani. Tapi dia sudah diselamatkan. Karena tidak punya kesempatan untuk membalas kebaikan Tuhan, Tuhan pun masih mengingat dia dan memberi keselamatan karena dia bertobat. Tuhan memberi kepastian, jaminan penebusan dan keselamatan kepadanya. Sampai Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Pasti gak selamat? Pasti. Karena Yesus yang mengatakannya. Yesus pernah berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 5 dan 6. Ketika Thomas bertanya kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana kau akan pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Kata Yesus kepada Thomas, aku adalah jalan itu. Kalau engkau tanya bagaimana jalannya, akulah jalannya, kata Yesus. Akulah kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun akan datang, akan sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Yesus. Yesus berkata, aku adalah jalan. Aku adalah kebenaran. Aku adalah keselamatan itu. Saudaraku, belum pernah ada pendiri agama atau penyebar agama pertama yang pernah mengatakan seperti ini. Akulah jalan itu. Selalu orang-orang yang mendirikan agama, ikutilah jalan Tuhan. Ku beritahu caranya, begini begitu. Tak ada pendiri agama berkata, akulah sendiri jalan itu. Hanya Yesus yang berkata, akulah jalan itu. Dan akulah satu-satunya jalan sampai kepada Bapa. Dan di dalam aku semuanya kebenaran. Tak ada satu cacat pun, dosa pun yang diperbuat oleh Yesus. Dan Yesus adalah hidup. Seorang atau seperti Yesus yang pernah mati, dia bangkit kembali. Kebangkitannya itu memberi kesaksian. Dialah kehidupan. Di dalam dia tidak ada kematian. Di dalam dia cuma ada kehidupan. Walaupun dia dibunuh dan mati, hari ketiga dia bangkit kembali. Itu membuktikan dialah kehidupan itu sendiri. Sumber kehidupan. Karena itu tak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Yesus. Karena Yesus adalah Allah sendiri. Dengan perkataan Yesus tadi, maka kita diberikan jaminan. Jangan ragu saudara-saudaraku yang telah percaya Yesus. Jika satu kali kita pulang menghembuskan nafas ini, jika satu kali selesai kontrak kita di bumi ini,
tempat yang pasti sudah disiapkan. Firdaus seperti Yesus berkata kepada penjahat di sebelahnya, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Langsung. Kalau yang lain mungkin pernah berkata orang mati tidak langsung pergi ke sorga atau ke akhirat. Mungkin mereka nggak tahu jalannya. Atau mereka mungkin mabok-mabok, nyasar-nyasar, nggak tahu jalan. Tapi Yesus adalah jalan. Barang siapa yang percaya dia mati langsung dibawa malaikat ke pangkuan Abraham, Firdaus, tempat Allah tinggal. Tuhan Yesus dengan kematiannya memberi kesempatan kepada kita sekalian untuk bertobat. Mari saudara yang dengar firman hari ini kali ini, jangan sampai terlambat. Jangan berkata, aku belum membutuhkan Tuhan, aku belum butuh penebusan, aku belum mau bertobat. Jangan sampai terlambat. Ketika engkau mendengar firman ini, bukalah hatimu dan terimalah Yesus sebagai Tuhanmu. Itu yang diungkapkan Yesus, memberi kesempatan pada setiap orang berdosa seberat apapun dosamu, merah bagaikan biji, dia akan putihkan bagaikan salju. Ungkapan yang ketiga yang diucapkan Yesus saat dia mengalami sakratul maut di kayu salib. Dia berkata, ibu, ini anakmu. Ini adalah ungkapan kasihnya yang tertulis di dalam Yohanes 19 ayat 26-27. Ketika Yesus melihat ibunya dari kayu salib dan melihat murid-murid yang dikasihinya, melihat murid yang dikasih di sampingnya, di samping ibunya, berkatalah Yesus kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Dengan kata lain, ibu, Yohanes itu adalah ganti aku, anggaplah dia anakmu. Kemudian Yesus berkata lagi kepada Yohanes muridnya itu, Yohanes itulah ibumu. Dan sejak saat itu muridnya yang bernama Yohanes menerima dia atau mengambil Maria menjadi ibunya dalam rumahnya. Apa maksudnya dari perkataan yang ketiga ini? Yesus menunjukkan perhatian dan kasihnya kepada orang tua, khususnya kepada ibunya. Supaya jangan sampai sepeninggal dia atau setelah wafatnya Yesus, ibunya tidak terlantar. Dalam hukum Taurat tertulis, hormatilah ayah dan ibumu, kasihilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di bumi. Ya, saudaraku, hukum ini ditaati oleh Yesus. Karena Yesus memang penggenap penyempurna dari Taurat itu. Barang siapa yang berada di dalam Yesus, dia telah memenuhi hukum Taurat Tuhan itu. Perkataan yang keempat yang diucapkan Yesus saat dia berada di sakratul maut kayu salib. Dia berkata, Allahku, Allahku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam bahasa Aram, Eli, Eli, lama sabachthani. Ungkapan itu diucapkan sebagai ungkapan penderitaannya yang tertinggi, penderitaan rohaninya. Ya, dalam Markus pasal 15 ayat 33-34 tertulis, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Disalibkan jam 9, gelap jam 12, sampai jam 3 Yesus baru menghembuskan nafas terakhir. Berarti Yesus tergantung 6 jam. Dan pada jam 3 Yesus dengan suara yang nyaring berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus disalibkan jam 9, jam 12 dia mengucapkan kata-kata itu. Jam 3 dia hembuskan nafasnya. Jadi ucapan ini, ucapan mengatakan mengapa ia ditinggalkan di tengah-tengah penderitaannya. 3 jam pertama dia mengatakan Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa maksudnya? Maksudnya adalah salah satu penderitaan Yesus yang terberat adalah saat dia dianggap sangat berdosa. Kok berdosa? Katanya tidak berbuat dosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tapi pada saat dia di kayu salib, maka semua dosa kita yang bertobat ditumpahkan kepadanya, ditanggungkan di pundaknya.
Sehingga bapaknya melihat Yesus menjadi orang yang sangat berdosa. Sebab itu Bapa mengalihkan dirinya meninggalkan Yesus. Itulah penderitaan terberat. Salah satu penderitaan terberat Yesus secara rohani, terlepas dan terpisah dari Bapaknya. Hal ini belum pernah terjadi sejak bumi dijadikan sampai bumi ini berakhir. Hanya saat Yesus harus menanggung dosa kita. Dalam 2 Korintus pasal 5 tulisan Paulus kepada orang-orang Korintus ayat 21. Yesus dia yang tidak mengenal dosa, jangankan berbuat dosa, tidak mengenal, tidak melakukan dosa, telah dibuatnya menjadi berdosa karena kita, karena dosa kita, supaya di dalam Yesus kita pun dibenarkan oleh Allah. Karena Yesus yang menanggung dosa-dosa kita, kita yang berdosa dihapuskan lalu dianggap benar di mata Tuhan. Betapa hebatnya ya tugas mulia ini. Yesus menjadi sangat berdosa karena semua dosa manusia ditumpahkan kepadanya dan manusia yang berdosa dianggap benar karena dosanya telah ditanggung oleh Yesus. Karena itulah Yesus ditinggalkan Bapaknya sementara waktu karena harus menebus dan menanggung kesalahan-kesalahan kita. Perkataan yang kelima yang diucapkan Yesus saat dia mengalami sakratul maut di kayu salib, dia berkata, "Aku haus." Kenapa ungkapan ini disampaikan? Dan ini merupakan ungkapan penderitaan jasmaninya. Dalam Yohanes 19 ayat 28 berkata, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatunya sudah selesai, berkatalah ia agar genap seperti yang tertulis di dalam kitab suci, "Aku haus." Kenapa dia menjadi haus? Sepanjang satu harian satu malaman, Yesus tidak mendapat minum, dia diadili, disiksa. Yesus tidak mendapat minum dan makan. Terus darahnya mengucur dari tubuhnya, bukan cuma darah, tapi cairan tubuh pun ikut keluar bersama dengan darah, tertumpah terus menerus. Yesus akhirnya mengalami dehidrasi dan kehausan. Di kayu salib itulah puncak kehausannya. Dia ucapkan penderitaan jasmani ini, "Aku haus." Lalu prajurit-prajurit yang ada di bawah salib bukan memberikan minuman air dingin, air sejuk, tapi memberikan anggur asam. Itu identik dengan cuka, Ibu Bapak. Bagaimana kita yang tidak menderita saja diberikan minum cuka, rasa seperti apa? Dia yang sudah dehidrasi, kehilangan keseimbangan karena cairan tubuhnya keluar begitu banyak. Lalu diberikan cuka ke mulutnya. Diberikan sebuah busa dicelupkan ke cuka, cuka itu ditancapkan oleh kayu, lalu disampaikan ke mulut Yesus. Betapa menderitanya dia. Itu ungkapan yang kelima. Ungkapan yang keenam yang diucapkan saat dia mengalami sakratul maut. Perkataan sudah selesai. Apa artinya ini? Dan ini adalah ungkapan kemenangan. Sekali lagi, akibat dari penundukan diri yang serius, pengungkapan diri, penundukan diri yang sungguh-sungguh, maka dia memperoleh kemenangan. Saya minggu lalu telah memberikan dorongan kepada saudara supaya saudara belajar melakukan penundukan diri agar engkau menjadi pemenang, agar kita menjadi pemenang. Dengan penundukan diri kita akan mendapatkan kemenangan dan kekuatan menghadapi kesulitan hidup. Yohanes 19 ayat 30 mengatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, cuka itu, ia berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya, tak tertahankan lagi, dan dia menyerahkan nyawanya. Inilah perkataan kemenangan yang diucapkan Yesus sebagai yang keenam. Hasil dari penundukan dan ketaatan yang sungguh-sungguh, Yesus dapat menyelesaikan pertandingan yang sangat hebat itu. Penderitaan yang tak tertahankan, penderitaan yang sangat berat dapat dilaluinya dan diselesaikannya. Dia tidak lari dari kenyataan, dia tidak lari dari tanggung jawab, dia selesaikan sampai akhir. Dia setia sampai mati. Mari belajar, saudaraku, jemaat dan para pekerja Tuhan, setialah sampai mati. Sudah selesai apa? Utang dosa yang kita tanggung dari lahir.
sampai kita mati sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Maka tersedialah pengampunan keselamatan kekal bagi kita. Dan yang ketujuh sebagai ungkapan yang sangat luar biasa, ungkapan yang sempurna yang ketujuh. Dia berkata, ku serahkan nyawaku. Ini adalah ungkapan penyerahan. Tidak ada tempat yang lebih tepat menyerahkan seluruh hidup kita kecuali kepada Tuhan. Tertulis dalam Lukas 23 ayat 44 sampai 47. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Rata-rata kalau kita melihat Jumat Agung, kita melihat langit menjadi gelap mendung. Rata-rata, walaupun tidak selalu. Sampai matahari tidak bersinar ayat 45. Dan tabir bait Allah yang tadinya tersekat-sekat 3 bagian terbelah menjadi 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Antara Yesus tersalib di Bukit Golgota dengan bait Allah cukup jauh. Tapi getaran gempa itu merobohkan bait Allah, membelah bait Allah. Sehingga orang-orang menjadi gentar. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapakku, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, kepala pasukan itu sendiri memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Sungguh orang ini tak bersalah. Saudaraku, ungkapan Yesus yang ketujuh ini dinyatakan di tengah-tengah penyalipannya dari 6 jam. Dia mengatakan, kuserahkan nyawaku. Di akhir dari pengembusan nafas terakhir, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Saat itu matahari redup gelap. Bait Allah terbelah 2. Pintu yang menyekatnya terlihat dan terbuka. Apa artinya? Alam pun ikut berduka. Karena alam adalah ciptaan Yesus. Alam adalah ciptaan Tuhan. Ikut berduka ketika penciptanya itu menderita dan mengalami kematian. Matahari sumber dari kehidupan di bumi ini juga ikut berduka. Lalu yang tadinya manusia sulit menemui Allah, semua serba susah sampai agama-agama mengatakan, mudah-mudahan saja saya dapat menemui Allah. Mudah-mudahan saja saya diterima di sisinya. Sebetulnya melalui kematian Yesus dibukanya jalan itu. Sekat-sekat di bait Allah dibongkarnya. Sehingga orang dari halaman dapat melihat dan menemui Allah di ruang Maha Kudus. Dibuka secara langsung. Jadi setiap orang berdosa dapat menemui Allah langsung. Melalui jalannya adalah Yesus. Tanpa Yesus tak seorang pun dapat menemui Allah. Inilah puncak penyerahan Yesus tertinggi. Yaitu dia memberikan nyawanya. Maut dan upah dosa sudah dikalahkannya. Lukas 23 ayat 47 mengatakan, kita berharap banyak orang akan bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhannya, sebagai juru selamatnya. Saudaraku, coba perhatikanlah. Setelah saudara mendengar pengorbanan Tuhan, perjuangan Tuhan yang begitu hebat ini, pikirkanlah. Jangan sia-siakan pengorbanan dan kematian Tuhan ini. Ya, periksalah apakah engkau telah bertobat. Periksalah apakah teman-temanmu telah bertobat. Periksalah apakah anggota keluargamu telah bertobat. Periksalah suamimu, anak-anakmu, mantu dan cucumu telah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan apakah mereka telah menjadi ciptaan yang baru supaya mereka bisa berjalan dalam pertumbuhan yang lebih baik. Jangan saudara dan saya yang telah bertahun-tahun ikut Tuhan hanya bertumbuh pengetahuan teologinya saja. Pintar berdebat, pintar menjawab, pintar memberi renungan, pintar mengajar, tapi tidak bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Ya, maka jika
kamu tidak bertumbuh dalam pertumbuhan rohani, kamu akan menjadi orang Farisi yang hanya tahu pengetahuan Alkitab, ya bisa menjadi guru bahkan, tapi kamu sendiri tidak pernah bertobat. Maaf, saya khawatir kita tidak akan bisa masuk surga. Karena tanpa pertobatan yang sungguh, tidak akan terbuka pintu surga. Dengan kematian Tuhan yang kita rayakan saat ini, mari kita periksa kembali, mengevaluasi. Sungguhkah kita telah bertobat dan menjadi ciptaan yang baru? Jangan menganggap jika kalau saudara telah mengerti firman, saudara telah tahu dan mengajar firman, mampu memberi renungan, saudara rasanya sudah bertobat luar biasa. Belum tentu. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu apakah engkau telah bertobat dan telah dilahirkan baru. Dan engkau bertumbuh dalam kedewasaan Dia. Mari kita tunduk kepala. Kita lanjutkan dengan perjamuan Tuhan. Bapa Surgawi, kami telah mendengar firman. Betapa agungnya oknum yang bernama Yesus ini. Semua orang rata-rata di tengah-tengah siksaan dan penderitaan yang berat biasanya mengumpat melawan. Atau paling tidak akan didiam karena dia tidak bisa melawan. Namun Yesus justru memberkati banyak orang. Yesus memberi pengampunan. Yesus memperhatikan ibunya. Yesus memberi keselamatan bagi penjahat yang bertobat. Yesus menyampaikan penyerahannya. Yesus berdoa bagi banyak di antara kita. Dia lebih memikirkan kebanyakan orang, kepentingan orang banyak daripada memikirkan kepentingannya sendiri. Bapa Surgawi, ajari kami untuk berbuat seperti Yesus. Selain penundukan diri, biarlah kami dimampukan bersikap dan mengucapkan kata-kata mulia, kata-kata yang memberkati, sikap-sikap yang memberkati, sikap-sikap yang positif, sikap-sikap yang bukan mengadakan perlawanan, sikap yang membenci orang, tapi sikap justru yang membuat orang berkenan, menjalin persahabatan, menyukakan hati banyak orang. Terima kasih Tuhan, jadikan kami garam dan terang dunia. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan. Namun tangan yang berlubang paku menjamahku jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahku jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah
ngalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Saudaraku, hidup ini memang berat. Dan semakin berat dengan pandemi yang belum berkesudahan. Tapi janganlah menjadi putus asa. Jangan akhiri hidup ini. Bersama Yesus kita dikuatkan. Di dalam Yesus kita dimampukan melewati kesusahan hidup ini. Teruslah berusaha sambil memohon pertolongannya, sambil memohon kekuatannya. Dan kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Saudaraku, kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus karena ini minggu pertama. Saya berharap semua saudara memegang rotinya dan memegang anggurnya. Seperti yang saya katakan, jika saudara tidak mendapatkan dari pekerja, saudara bisa mengusahakan dari roti tawar dan sirup atau Fanta anggur. Mari kita genggam roti di tangan kanan kita dan genggam anggur di tangan kiri kita. Saya mengajak saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil mengangkat roti adalah gambaran dari tubuh Tuhan. Anggur gambaran dari darah yang telah tercurah itu. Kita dengarkan firman Tuhan. Firman-Nya berkata, apa yang telah kuteruskan ini kepadamu, aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan pada waktu diserahkan, Dia mengambil roti, melakukan sebuah perjamuan, dan Dia mengucap syukur atas roti ini, dan Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian, lakukan ini untuk mengingat akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus.
Peganglah cawan kita dan pindahkan ke tangan kanan. Dengarkan firman-Nya kembali. Sesudah itu Yesus mengambil cawan setelah makan. Kemudian dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang sudah dimeteraikan oleh darahku. Lakukan lagi ini tiap kali kamu meminumnya untuk mengingat akan aku. Sebab tiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang kembali untuk kedua kalinya. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami telah diteguhkan dengan perjamuan ini. Kami milik-Mu. Engkau telah menebus kami dengan nyawa-Mu. Darah dan daging-Mu sebagai bukti bahwa penebusan telah selesai. Perintah Bapa telah tergenapi dari pendudukan diri Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh memampukan Yesus untuk melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Penderitaan yang sangat tak tertahankan dapat dilalui dengan kemenangan yang gemilang. Tuhan, jika tidak, kami tetap menjadi orang berdosa dan binasa. Karena Yesus telah selesai, menang, mengalahkan maut, maka kami terselamatkan. Terima kasih, sebab tidak ada upah, tidak ada hadiah yang paling besar yang pernah diberikan oleh siapapun kecuali oleh Yesus. Dia memberikan nyawanya, dia memberikan pengampunannya, memberikan penebusan dan keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan. Tiap-tiap kali kami melakukan perjamuan ini, kami mengingat kasih Tuhan. Ajar kami setia. Sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, berikan kami solusi yang menemui jalan buntu. Kuatkan kami dan sembuhkan kami yang menderita. Terima kasih Tuhan. Buka jalan buat setiap usaha dan pekerjaan kami. Berkati anak-anak kami yang masih study secara online. Memberikan mereka hikmat agar mereka mampu mengikuti setiap pelajaran dan ujian menghasilkan nilai yang baik. Terima kasih Tuhan. Siapapun di antara kami yang sakit disembuhkan, terlindungi sepanjang hari oleh kuasa darah Yesus dari penularan virus corona. Mampukan kami melakukan perintah yang dianjurkan oleh pemerintah 3M itu. Tetap setia, tetap taat. Karena pemerintah adalah wakil-Mu Tuhan yang menjaga dan melindungi kami juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya sampaikan beberapa pengumuman sebelum kita tutup ibadah ini. Saudaraku, PSBB masih dilanjutkan oleh gubernur kita sampai tanggal 6 Desember. Tetaplah setia menjaga 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dari kerumunan. Ya, 3 ini dilakukan terus supaya saudara juga terlindungi. Jangan hanya berkata, darah Yesus cukup melindungi kami. Tidak, kita tetap harus bekerja sama. Allah memberikan perlindungan, kita menjaga diri kita. Saudaraku, pengumuman yang pertama, tanggal 18 Desember adalah doa yang kedua kali di bulan Desember jam 7 malam melalui Zoom meeting. Serangkaian acara Natal kita, WBI, Wanita Bethel Indonesia Palem tanggal 11 Desember Jumat jam 7 malam. Pembicaranya Ibu Gembala. Pemuda atau Youth Palem tanggal 19 Desember hari Sabtu jam 6. Pembicaranya Bapak Alvin Kurniawan. Tunas Remaja Minggu 20 Desember jam 11 pagi melalui via Zoom meeting. Keempat, Natal Anak di Palem Joyful Kids. Minggu sama dengan Tunas dengan jam yang berbeda, jam 8 pagi. Natal Umum Gabungan GBI Palem dan Kelapa Gading Plaza Pasifik 24 Desember itu malam Natal, Kamis jam 7 malam dengan tema Janganlah Engkau Takut. Khotbahnya Gembala Sidang, saya sendiri. Dan yang keenam, Natal Anak Gading Signing Kids, Jumat 25 Desember, jam 9 pagi.
Saya mendengar total dana Natal yang telah terkumpul Palam dan Kelapa Gading sebanyak Rp37.275.000. Terima kasih untuk donatur yang telah menyumbangkan. Saya percaya dana Natal sebanyak 82 juta lebih akan tercukupi pada saatnya. Tuhan memberkati taburan saudara. Siapa yang menabur, dia pasti menuai. Persembahan dan info lainnya dapat Ibu Bapak lihat dalam warta gereja di link yang telah dibagikan melalui pesan WhatsApp. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita akhiri ibadah kita. Kita bersyukur Tuhan terlibat, Tuhan membuat dan mengembalakan tiap-tiap ibadah online dari Maret hingga sekarang ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh saudara-saudara dari tim musik Kelapa Gading dan Palam, tim redaksi, editing, perekam dari Palam dan Gading, saudara Arta, Yongki, Feby, Yuni, dan Donald yang terus bekerja hingga saat ini, dan teman-teman lain yang saya tidak tahu mungkin telah begitu banyak bekerja membantu sehingga ibadah online terus berjalan dengan baik. Tuhan memberkati jerilalahmu saudaraku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, ibadah seperti ini tidak akan berjalan tanpa teman-teman kami, tanpa pekerja-pekerja Tuhan yang terlibat untuk menanganinya. Dari mulai kameramen, soundnya Tuhan, editing, pemusik, penyanyi, singer, semua Tuhan yang telah terlibat sehingga ibadah online ini dapat berjalan berbulan-bulan. Berkati jerilah mereka, berkati persembahan mereka Tuhan. Sekarang Tuhan kami mohon perlindungan-Mu, hanya karena penyertaan-Mu membuat kami menang, membuat kami kuat, membuat kami mampu melewati kehidupan. Saudaraku, angkatlah tangan-Mu dan terimalah penyertaan Tuhan. Dengan kasih Bapa yang kuat, cinta Tuhan Yesus yang tak pernah berubah, perlindungan dari Roh Kudus, penjagaan dan pengembalaan Tritunggal ada bersama kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat merayakan menjelang Natal mendatang saudara. Siapkan diri saudara di bulan Natal ini. Ya, selamat Natal. Saya melihat beberapa di antara saudara telah memasang pohon Natal di setiap rumah. Selamat Hari Natal. Tuhan berkati. Semua yang